Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, perkenalkan saya Muhammad Abdullah dengan NIM 2313040008. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang pertama tadi. Nah, dan selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai tujuan hukum pelindungan konsumen. Nah, terkait dengan tujuan hukum perlindungan konsumen ini, itu sangat banyak sekali tujuannya. Salah satunya di dalam eh, tujuan hukum perlindungan konsumen itu adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan dalam penggunaan barang ataupun jasa. Nah, selain itu, hukum ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya. Nah, serta menumbuhkan sikap yang jujur dan tanggung jawab terhadap pelaku usaha. Nah, dengan adanya perlindungan konsumen ini sangat berguna sekali, yakni sangat diharapkan untuk terciptanya keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha hingga kegiatan ekonomi itu dapat berjalan secara sehat dan adil. Nah, saya contohkan seperti ketika seseorang membeli produk makanan yang ternyata tidak mencantumkan tanggal kadaluarsanya. Nah, maka konsumen itu memiliki hak ataupun memiliki kewajibannya untuk mengajukan keluhan dan meminta pertanggungjawaban tersebut dalam hal-hal barang yang kadaluarsa tadi. Nah, jadi dalam hal ini tujuan hukum perlindungan konsumen itu yakni untuk memberikan bagaimana kepastian hukum itu dan perlindungan terhadap konsumen itu benar-benar terwujud. Nah, jadi itulah salah satu tujuan dalam hukum perlindungan konsumen. Nah, selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa yang beredar di masyarakat serta menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan antara konsumen. Nah, jadi hal ini itu sangat mendorong sekali bagaimana pelaku usaha itu lebih berhati-hati dalam memproduksi dan memasarkan produknya. Nah, saya contohkan, sebuah perusahaan elektronik harus memastikan bahwasanya produknya aman digunakan eh, dan telah memenuhi syarat ataupun standar yang telah berlaku. Nah, jika produk tersebut mudah rusak ataupun membahayakan pengguna yang lain, maka konsumen itu terhadap berhak mendapatkan ganti ruginya karena di sana itu ada haknya di dalam menuntut ataupun pertanggungjawaban dari barang yang tidak sesuai tersebut. Nah, dengan demikian timbullah yang namanya hukum perlindungan konsumen. Seperti contoh tadi, maka tujuan hukum perlindungan konsumen itu tidak hanya melindungi konsumen saja, tetapi juga mendorong pelaku usaha itu untuk meningkatkan kualitas dan tanggung jawabnya. Jadi tujuannya adalah di dalam hukum perlindungan konsumen itu, yakni untuk memberikan akses kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa secara adil, baik secara non litigasi maupun litigasi. Nah, ini sesuai juga dengan materi pertama tadi yang sesuai saya sampaikan tadi. Apabila untuk penyelesaian sengketa itu tidak selesai secara non litigasi, nah jadi bisa diajukan ke pengadilan maupun dikenal dengan litigasi. Nah, dalam hal ini konsumen itu diberikan kesempatan untuk didengar keluhannya dan mendapatkan penyelesaian sengketa yang layak. Contohnya di dalam kasus pembelian barang secara online yang tidak sesuai dengan deskripsi. Nah, jadi konsumen itu dapat mengajukan komplain kepada penjual ataupun pembeli karena barangnya tidak sesuai. Nah, jika tidak ada penyelesaian, jadi konsumen itu dapat membawa perkara tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
atau disingkat dengan BPSK, ataupun bisa juga melalui dalam hal pengadilan. Nah, terkait dengan contoh ini, bahwasanya ini menunjukkan bahwa hukum pelindungan konsumen ini bertujuan untuk memastikan adanya keadilan dan perlindungan yang nyata bagi konsumen dalam setiap transaksi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya tujuan hukum perlindungan konsumen itu tidak hanya sebatas bersifat teoritis, tetapi juga dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari kita, baik melalui berbagai bentuk perlindungan maupun peningkatan kualitas produk serta penyelesaian sengketa yang adil antara konsumen dan pelaku usaha. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.